Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan adalah alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bertemu, untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kasyfus Syubhat, salah satu kitab yang disusun oleh ulama kita untuk membongkar akar kesyirikan, syubhat-syubhat, kerancuan di dalam agama. Alhamdulillah, itu sudah kita lewati bersama-sama 24 kali pertemuan. Adapun di malam ini tanggal 28 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah bertepatan tanggal 29 Desember 2024 Masehi, di akhir tahun Masehi. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang ke-25 insyaallah. Jadi ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kembali. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mempersingkat waktu dan kita mengetahui bahwasanya sebagian kita itu dalam suasana libur, mungkin kita beri uzur dan keperluan yang lainnya yang belum bisa hadir bersama kita, dan ini adalah nikmat libur kita sebagian yang seharusnya berliburan ke sekolah kemana-mana luar daerah, dan sebagian ananda kita alhamdulillah 3 orang yang di dalam itu hadir di salah satu taman-taman sorga. Kita katakan taman-taman sorga karena majelis ilmu adalah majelis yang kita berada di, maksudnya taman sorga. Di situ kita membahas sesuatu agung, yang agung, agama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini seseorang yang hadir di majelis ilmu, malaikat senantiasa mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan mendoakan. Karena kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sesuatu sumber ilmu yang sangat penting di dalam agama kita, terutama akidah, karena akidah adalah sumbernya jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami apa yang telah disusun oleh muallif rahimallahu taala. Tafadhal Ustaz. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى
فتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. Surah An-Nisa ayat 94. Ay fatasabbatu. Fal ayah tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wa tasabbutu fa idza tabayyana minhu ba'da dzalik ma yukhaliful islam qutila liqaulihi ta'ala fatabayyanu walau kana la yuqatalu idza qalaha lam yakun bi tasbiti ma'nan. Mereka orang-orang bodoh itu mengakui bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan diperangi walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengakui bahwa orang yang mengingkari salah satu rukun Islam maka dia kafir dan boleh diperangi walaupun dia mengucapkan syahadat. Dalam hal ini syahadatnya tidak memberi manfaat kepadanya ketika dia mengingkari salah satu cabang agama. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kalimat syahadat akan memberi manfaat kepada orang yang menentang tauhid yang merupakan pokok agama para rasul? Musuh-musuh Allah memang tidak bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Usamah membunuh seseorang yang mengaku Islam karena ia menyangka orang tersebut mengaku Islam hanya karena takut terhadap darah dan hartanya. Kita tidak diperbolehkan membunuh seseorang yang menampakkan keislamannya sampai jelas adanya perkara-perkara yang bertentangan dengan pengakuannya itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat yang berkaitan dengan hal itu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, carilah dulu kejelasannya. Quran Surat An-Nisa ayat 94. Maksudnya, telitilah terlebih dahulu. Ayat ini menunjukkan wajibnya seseorang menahan diri dari membunuh seseorang yang mengaku Islam sebelum ada kejelasan tentang diri orang tersebut. Apabila telah jelas bahwa ada sesuatu pada dirinya yang menyelisihi Islam, barulah dia boleh dibunuh. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah dulu kejelasannya. Kalau dia tidak boleh dibunuh setelah jelas pengingkarannya, tentu tidak ada gunanya perintah tersebut. Baik. Di paragraf ini, jadi kita tidak ulang lagi karena khawatir kita di Ramadan tidak selesai gitu. Jadi kita tidak ulang kembali apa yang dibacakan tadi oleh Ustadz kita, akan tetapi kita langsung jelaskan. Jadi maksudnya bahwasanya orang-orang yang menentang, bantahan bagi orang yang mengingkari angkaral ba'ats, orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kufur. Lalu dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala, lalu bagaimana orang yang menentang rukun Islam, salah satu rukun Islam misalnya atau yang lainnya, maka dia dihukumi dengan kufur karena dia telah menentang rukun Islam. Sementara hari berbangkit itu tidak ada di rukun Islam. Lalu kita ambil lagi cara berfikirnya, yaitu lalu bagaimana orang yang menentang atau merusak sesuatu yang sangat agung di dalam agama ini, yaitu tauhid. Dan kita mengetahui bahwasanya tauhid itu lebih utama dari seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada salat, daripada zakat, dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, ini masalahnya di sini yang menentang tauhid. Apakah masih bisa berlaku syahadatnya atau tidak? Nah, ini yang dipermasalahkan. Di dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman, orang yang tidak mengetahui, tidak sadar akan dirinya, seseorang yang melakukan kesyirikan itu seandainya dia telah mengetahui, telah ditegakkan hujah, maka batallah kalimat syahadatnya. Akan tetapi yang melakukan ini bukan kita, individu. Kita mengatakan bahwa ini adalah pelajaran kita, ini adalah tingkatan ulama, alim, atau ulil amri yang melakukannya dengan perantaran tangannya, misalnya ada qadinya, hakimnya, dan seluruhnya. Dan di situ baru ditegakkan hukum. Ditegakkan hukum, disuruh bertaubat. Itu perintah ulil amri kepada
individu. Adapun kita mempelajari yang seperti ini agar kita memahami bagaimana kaedah-kaedah atau bantahan-bantahan yang dilakukan oleh muallif agar kita bisa mengetahui bahwa inilah ada kesyirikan. Inilah kesyirikan, ini adalah dan mereka juga membawakan seperti dalil Usamah dan yang lainnya yang sebelumnya kita bahas. Mereka membawakan dalil-dalil hadis-hadis dan itulah pekerjaan mereka. Musuh-musuh Allah seperti walakinna a'dallah fama faminhum ma'na al-hadis. Orang itu akan tidak mengetahui makna hadis tersebut. Jadi mereka menyamarkan dalil, berpijak dengan dalil, lihatlah hadis Usamah. Lihat ini. Atau hadis yang sebelumnya yang pernah kita lewati. Wama umiru, ada yang ingat? Uqatilin nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi di sini mereka menyebutkan ini bagaimana hadis ini katanya. Bagaimana hadis ini? Itulah kerancuan, syubhat, apalagi samar-samar penyamaran, dan ini berkembang sekarang di tanah air kita. Sehingga kalau orang tidak memahami apalah pekerjaan orang-orang ini yang mengatakan ustadz yang banyak followernya, ustadz yang banyak disukai dengan ustadz ahli syubhat. Karena tidak mengetahui sang ustadz yang terkenal, yang tersohor, yang banyak followernya itu mengangkat syubhat, kerancuan di dalam agama yang orang-orang yang tidak mempelajari agama akhirnya ikut dalam syubhat sang ustadz. Jadi di pelajaran ini tentang kalau kita mempelajari tentang tauhid, tentang kesyirikan. Adapun masih banyak bidang-bidang disiplin ilmu yang lain. Masalah fikihnya, masalah ininya, dan itulah ahlu syubhat yang dengan retorika mereka, dengan cara mereka yang pintar atau manis mulut mereka, yang indah susunan katanya, akhirnya orang mengingkari apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Waliyazubillah. Jadi kita harus hati-hati terhadap sesuatu yang kita terima. Lalu muallif rahimahullah taala seandainya dengan mengucapkan la ilaha illallah seperti yang dibawakan hadis Usamah itu, untuk apa Allah menurunkan firman-Nya yang disebutkan di sini dalam surah An-Nisa ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ini situasinya dalam perang. Kita berbicara qatalu di sini perang, bukan bunuh, jumpa orang dibunuh, bukan. Qital di sini adalah peperangan. Karena di peperangan itu enggak mungkin kita menjentik telinga orang. Kita harus menumbangkan orang. Kalau tidak kita yang terbunuh, orang itu yang akan kita bunuh. Jadi antara dua itu. Jadi enggak mungkin kita kalau perang itu harus ini dahulu kalau perang berhadapan yang berkecamuk. Kalau sekarang tidak. Pakai alat kendali, monitor, titik koordinatnya, tinggal tekan tombol. Terbanglah rudal ke arah yang dituju. Kalau dahulu tidak, berhadapan dengan senjata-senjatanya, pedangnya, tombaknya, anak panahnya. Jadi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala untuk membantah yang menggunakan hadis Usamah. Lalu bagaimana Usamah ketika ada yang mengucapkan la ilaha illallah itu diingkari oleh Nabi SAW. Akan tetapi di sini maksudnya kenapa bukan Usamah tindakannya itu adalah yang disalahkan oleh Nabi SAW. Kan kita sudah pelajari bahwasanya apakah engkau telah merobek-robek dadanya, mengetahui isi hatinya. Jadi Usamah beralasan kenapa dia tetap bunuh, karena ketika itu dia hanya takut situasi perang, untuk melindungi dirinya dia mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat. Sehingga dia tidak jadi diperangi atau dibunuh atau dipenggal. Nah, di situ Nabi ingatkan, apakah engkau sudah merobek-robek dadanya, sudah mengetahui isi hatinya? Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada pertempuran, suatu peperangan, fi darabtum fi sabilillah fatabayyanu, maka telitilah dahulu. Di sini ada tabayyun, fatabayyanu, teliti, kita harus diteliti bagaimana sebenarnya. Apakah dia benar-benar maksudnya
Islamnya yang sesuai, ataukah sebaliknya, yang halal ditumpahkan darahnya, yang bisa diambil hartanya. Ada sebuah hadis yang teringat akan kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewati perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab, perang sekutu yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. 5 tahun setelah Nabi hijrah, itu sesudah perang Badar dan perang Uhud. Maka itu adalah akhir dari peperangan kaum muslimin, Nabi dan para sahabat diserang. Itu yang terakhir. Karena orang-orang Yahudi bersekutu dengan kafir Quraisy dan seluruh kabilah-kabilah di sekitar itu sampai 10.000 pasukan. Pasukan terbesar ketika itu. Lebih besar daripada pasukan Uhud dan Badar sebelumnya. Mereka datang menuju Madinah. Kata ahli sejarah, seandainya pasukan besar itu memasuki Madinah, maka hancurlah Islam, terbunuhlah anak-anak dan wanita-wanitanya, dan Islam tercabut dari akarnya. Tapi alhamdulillah Allah yang menjaga agamanya. Maka ketika itu Nabi SAW mendengar orang akan berangkat dari Mekah untuk menuju Madinah. Kalau dahulu kan tidak ada kereta api cepatnya, tidak ada bisnya. Jadi berhari-hari, bisa 8 hari, 10 hari. Maka Nabi SAW diadakan majelis darurat, rapat, diterima usulan-usulan. Ini musyawarah mufakat. Diambil usulan-usulan para sahabat, maka diterimalah usulan ketika itu. Singkat kisah, Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi yang pendapatnya bahwasanya dahulu kami Persia jika diserang, maka kami menggali parit menjelang masuk kota tersebut. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang bergotong royong ketika itu bersama-sama dalam keadaan yang memilukan, yang membuat kita menangis jika kita membacanya. Yang tidak ada makanan. Mereka tetap bekerja menggali parit, tetapi tidak ada makanan. Ada makanan dari tepung dan gandum yang minyaknya yang sudah basi dan tidak enak rasanya. Itulah yang mereka makan. Sehingga di situ ada mukjizat Nabi SAW ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ingin mengundang Nabi atau beberapa orang, tidak seluruhnya, karena yang bekerja ketika itu ribuan kaum muslimin. Jadi rencananya yang akan dipanggil Nabi dan beberapa orang. Akan tetapi Nabi memanggil semuanya. Dan setiap diambil di dalam mangkok tempat masak itu Jabir, maka seluruhnya dapat. Itu mukjizat Nabi SAW. Nabi semuanya mendapatkan makanan yang bekerja itu. Nah, jadi tidak habis, dan itu juga bisa untuk keluarga Jabir. Salah satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian peristiwa yang sangat penting di situ, ketika penggalian parit di perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun 5 Hijriah, bahwasanya para sahabat tidak sanggup memukul, ada batu yang keras, tanah yang keras yang tidak sanggup memikulnya. Dan mereka para sahabat rata-rata sudah untuk menahan lapar, ada batu yang diselipkan di perutnya agar tidak terasa lapar, diselipkan di perutnya. Dan ketika itu Nabi SAW 2 batu yang diselipkan ke perutnya agar tidak terasa lapar. Ketika Nabi mengambil cangkul, maka ketika Nabi mengayunkan ke bawah, Nabi pecah, maka Nabi berkata, nampaklah yang merah-merah atau yang putih-putih. Maksud dari kata Nabi SAW, Persia dan Romawi nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan itu benar, sadaqah Rasulullah SAW, pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Persia dan Romawi itu takluk di tangan kaum muslimin. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya setelah itu kata Nabi SAW, setelah usai perang Ahzab, inilah terakhir kita diserang. Adapun untuk keesokan harinya, ke depannya kata Nabi kita akan menyerang. Ketika Nabi pulang ke Madinah, baru sampai mandi di salah satu rumah Ummul Mukminin, ketika itu jatah giliran dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu turunlah Jibril. Apakah kaum muslimin sudah meletakkan senjatanya, sementara kami para malaikat belum? Maka ada
aba-aba dari Jibril agar menyerang Bani Quraidah, salah satu suku dari kaum Yahudi. Kenapa diserang Bani Quraidah? Karena ketika perang Khandaq mereka adalah pengkhianat perang, yang memberikan senjata perang, yang memberikan baju besi yang itu, dan hampir menyerang kaum muslimin dari dalam Madinah. Karena beliau hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Yastrib, di dalam ada perjanjian Bani Nadir, Bani Quraidah dan seluruhnya. Dan akhirnya mereka di dalam surah Al-Hasyr itu diusir dari Madinah sampai mereka akhirnya di Khaybar dan terusnya. Pokoknya keluar dari Madinah karena tidak sesuai dengan perjanjian mereka awal-awal ketika itu. Dan alhamdulillah diberikan kemenangan. Ketika itu tidak terjadi peperangan, hanya pengepungan beberapa hari, dan akhirnya mereka menyerahkan diri. Dieksekusilah mereka, yang ketika itu menjadi hakim adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu adalah dari suku Aus Madinah, yang mana sebelumnya Bani Qainuqa itu diadili oleh Bani suku dari Khazraj. Kita mengetahui suku besar Aus dan Khazraj sebelum Nabi SAW hijrah itu berperang terus. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin bagaimana keputusan dari terhadap Bani Quraidah sebagaimana dulu Bani Qainuqa itu sekutu dari Khazraj." Maka dimintalah Sa'ad bin Mu'az untuk mengadilinya, dan keputusan dari Sa'ad bin Mu'az itu sesuai dengan hukum yang Allah turunkan dari atas langit ketujuh. Bahwasanya mereka semuanya dieksekusi mati semuanya, kecuali wanita dan anak-anaknya. Dan semuanya menjadi harta rampasan. Dan itu wajar karena mereka adalah pengkhianat perang. Hampir menyerang kaum muslimin dari belakang, dari arah Madinah. Baik. Kemudian di peperangan yang lain, entah Bani Mustalik atau Bani apa, Nabi mengatakan kepada para sahabat atau komando perang ketika itu, karena serangan itu sering dadakan. Lalu diperintahkan apabila terdengar azan, maka jangan diserang daerah tersebut, perkampungan tersebut. Jadi ada sesuatu peperangan ketika itu di waktu fajar, di waktu subuh ada azan. Berarti itu kaum muslimin, jangan diperangi. Jangan diperangi. Nah, itu ketelitian sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Teliti dahulu. Berarti perkampungan kaum muslimin jangan diserang. Nah, jadi ketelitian itu yang penting. Itu baik dalam suatu perang maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus teliti, harus tabayun. Benar enggak kabar nih, apalagi sekarang hoax semua. Apakah benar? Nah, itulah diminta kita untuk senantiasa teliti, terutama di dalam masalah agama untuk akhirat kita. Di sini logika yang sangat lurus, pemikiran yang sangat lurus. Sementara orang yang mengingkari hari berbangkit, mengingkari salat, zakat, yang rukun Islam, lalu bagaimana orang yang mengingkari tauhid? Tentunya itu juga tidak bermanfaat. La ilaha illallah mereka. Paham kan? Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalikal hadis. وكذلك الحديث الآخر وأمثله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فقتلوهم فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع قومهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة
wala da'a'ul Islam lima dhahara minhum mukhalafatul syari'ah. Ada juga hadis lain semakna yang menyebutkan bahwa kita wajib menahan diri dari mengkafirkan orang yang menampakkan tauhid dan keislamannya kalau tidak jelas-jelas menyelisihi syariat. Dalilnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Dan sabda beliau, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah." Beliau juga bersabda tentang orang-orang Khawarij, "Di mana saja kalian temui mereka, bunuhlah mereka. Dan sungguh jika aku mendapati mereka, niscaya aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad." Padahal mereka termasuk orang-orang yang paling tekun ibadahnya, tahlilnya dan tasbihnya, sampai para sahabat merasa rendah diri dibandingkan dengan mereka. Dan mereka menimba ilmu dari para sahabat. Akan tetapi, meskipun begitu, ucapan la ilaha illallah mereka tidak bermanfaat lagi. Begitu pula ketekunan ibadah dan pengakuan keislaman mereka. Semuanya tidak berguna lagi tatkala nampak pada diri mereka perkara yang menyelisihi syariat. Baik. Di paragraf ini mu'allif rahimahullah taala menjelaskan kembali. Tadi itu sudah kita singgung hadisnya, wa ma umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Juga hadis Usamah tadi lalu diluruskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Lalu ditambah lagi di paragraf ini dengan ainama lakaitumuhum faqtuluhum la in adraktum laqtulanna qatal adid. Jadi Nabi SAW menambahkan hadis bantahan terhadap orang tersebut yang mengatakan seandainya mereka telah bersadat mengucapkan la ilaha sudah aman. Lalu bagaimana kata Nabi SAW ketika bertemu dengan Khawarij dibunuh sebagaimana, dan seandainya aku berjumpa kata Nabi akan dibunuh seperti nasibnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad yaitu kaum Nabi Hud yang dihancurkan dengan pasukan angin ketika itu. Taib ya Ad Hud ya, Samud baru Soleh ya. Kaum 'Ad, Samud, Hud. Jadi itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi begini ikhwan yang fillah azakumullah. Lalu bagaimana dengan Khawarij? Khawarij adalah satu sekte yang sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Cikal bakalnya adalah Zulkhuwairisah. Ketika pembagian harta rampasan perang, ketika itu Nabi SAW membagi-bagi, lalu dia menarik semacam sorban Nabi SAW yang melilit di leher, ditariknya. Ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah. Lalu kata Nabi SAW, dan itu memerah, leher Nabi memerah. Lalu kata Nabi SAW, seandainya aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Ketika itu Nabi membagi harta rampasan perang, mana yang banyak, sepersekian segini. Misalnya pasukan berkuda diberi sepertiga, 2 untuk kudanya, 1 untuk penunggangnya. Adapun pasukan berjalan kaki dapat 1 bagian karena dia hanya menggunakan jalan kaki. Dan itu Nabi yang mengaturnya. Dan untuk Allah dan Rasulnya adalah seperlimanya. Dan itu di dalam surah Al-Anfal bisa kita lihat bagaimana pembagiannya. Dan ketika itu cikal bakalnya, dan mereka di zaman yang puncaknya itu di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sudah Khawarij orang yang memberontak, dikata-kata Khawarij kurut, mereka keluar dari pasukan muslim. Sementara ibadahnya disebutkan ibadahnya kalah sahabat. Salat malamnya mereka. Ada suatu kisah di zaman ketika Abdullah bin Mas'ud di Kufah atau di Basrah, di masjid itu, dan ini diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi, kita bawakan secara makna bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari melihat sekumpulan orang yang menunggu salat subuh, lalu mereka menghitung zikir mereka dengan batu-batu. Lalu qulu la ilaha illallah, semuanya katakan la ilaha illallah 100 kali. Kemudian alhamdulillah 100 kali. Seperti itu. Nampak oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari menunggu Abdullah bin Mas'ud. Ini bagaimana posisi, dari sini kita ambil pelajaran. Posisi Abdullah bin Mas'ud itu lebih berilmu daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu dia meminta pendapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud, lalu apa yang kau katakan? Tidak ada. Kata Abu Musa, aku menunggu pendapat darimu. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud
ke situ lalu mengingkari apa yang mereka lakukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang sedang kalian lakukan, Anda lakukan? Lalu mereka mengatakan, ini kan kebaikan wahai ya Aba Abdurrahman. Kunyah Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Ini adalah kebaikan. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud dengan suara lantangnya, masih hidup para sahabat Nabi SAW, masih bajunya masih belum punah. Sementara alat-alat rumah tangganya, dapurnya itu masih belum ada yang pecah. Lalu kalian membuat apa yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh baik. Lebih kurang itu maknanya. Maka ketika di perang Nahwaran, di salah satu peperangan, situasi yang mana Ali bin Abi Thalib merupakan utusan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Lalu dikatakan di situ yang menemani Abdullah bin Mas'ud, tidak kami jumpai di antara sekian ribu orang itu dari sahabat Nabi SAW. Mereka rata-rata orang-orang yang muda, yang semangat. Memang begitulah orang yang memberontak kepada pemerintah, pemuda yang semangat, yang tidak ada ulamanya di situ. Kemudian, dan ada orang yang ketika itu yang melakukan di masjid, yang kata Abdullah bin Mas'ud, kalian berada di dalam sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Dan di antara mereka ada di pasukan Khawarij tersebut. Nah, itu orang yang tidak sesuai dengan bagaimana yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang berapapun gelarnya di zaman ini menandingi Abu Bakar, menandingi Umar, menandingi Utsman, Ali dan yang lainnya, yang mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu ketika Jibril turun, Nabi langsung menjelaskan ayat itu kepada para sahabat. Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku ini. Tidak mungkin kita yang di akhir zaman yang malas beribadah mengungguli para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Taib. Nah, ini kita mengetahui bagaimana bantahan terhadap orang yang menyamar-nyamarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita lanjutkan. Wa kadzalika ma dzakarnahu. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين سورة Al-Hujurat ayat 6. وكان الرجل كاذبا عليه فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحانه من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه سورة القصص ayat 15. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة في العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر
Begitu juga dengan kisah-kisah yang telah kami sebutkan, yaitu tentang Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan para sahabat memerangi Bani Hanifah. Begitu juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keinginan beliau memerangi Bani Mustaliqah. Tatkala ada seorang mengabarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka menolak membayar zakat, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa suatu berita, maka carilah dulu kejelasannya. Kenyataannya orang tersebut berdusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, At-Tabari dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, hadis tentang masalah ini diriwayatkan dari berbagai jalan dan yang paling baik sanadnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para periwayatnya thiqah. Semua ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai hujjah penjelasannya adalah seperti yang telah kita sebutkan di muka. Orang-orang musyrik itu masih memiliki syubhat yang lain. Mereka berkata dalam hadis Nabi disebutkan bahwa manusia pada hari kiamat beristighotsah, minta pertolongan kepada Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa. Akan tetapi semuanya tidak dapat melakukannya sehingga yang terakhir mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa istighatsah kepada selain Allah bukan syirik. Kita jawab, Maha Suci Zat yang mengunci mati hati musuh-musuhnya. Sesungguhnya istighatsah kepada makhluk dalam hal yang mereka mampu tidak kita ingkari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kisah Musa. Maka orang yang dari golongannya istighatsah meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Quran surat Al-Qasas ayat 15. Begitu juga seseorang yang meminta pertolongan kepada temannya dalam peperangan atau yang lainnya dalam perkara yang mampu memberikan semuanya itu tidak kita ingkari. Yang kita ingkari adalah istighatsah dalam hal ibadah yang dilakukan di kuburan para wali atau di saat para wali itu tidak di tempat yang jauh, bukan di hadapannya, dalam perkara-perkara yang tak seorang pun mampu memberikannya kecuali Allah semata. Ya, satu paragraf lagi berkaitan idza thabata dzalika fastaghitsatum. Idza thabata dzalika فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من قرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادع الله لي kama kana ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu dzalika fi hayati wa amma ba'da mautihi fahashan fakalla annahum sa'aluhu dzalika inda qabri bal ankara as-salaf as-salih ala qasada du'a Allah inda qabrihi fa kaifa bi du'a'ihi nafsi. Mudah-mudahan mereka telah jelas. Jadi istighatsah mereka kepada para nabi pada hari kiamat agar para nabi itu berdoa kepada Allah untuk segera menghisab manusia sehingga para calon penghuni surga bisa segera beristirahat dari kesusahan di padang mahsyar adalah diperbolehkan, baik dilakukan di dunia dan di akhirat. Demikian juga pula jika engkau datang kepada seorang laki-laki yang saleh yang masih hidup dan dapat mendengarkan ucapanmu, lalu engkau katakan kepadanya, berdoalah kepada Allah untukku, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW datang memohon kepada beliau di masa beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, sama sekali mereka tidak pernah meminta kepada beliau di kuburnya. Bahkan para salafus salih melarang orang yang meniatkan untuk berdoa kepada Allah di sisi kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagaimana dengan orang yang berdoa kepada beliau sallallahu alaihi
Baik, barakallahu fikum. Sudah azan, cuman kita singkat secara jelas bahwa pembahasan ini telah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah memerangi orang Yahudi, kemudian para sahabat memerangi Bani Hanifah di pembahasan. Kemudian begitu juga dengan Nabi ingin menyerang Bani Mustalik karena enggan membayar zakat, sehingga diturunkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi teliti apakah benar dia menyampaikan kabar orang Bani Mustalik tidak membayar zakat. Kemudian selanjutnya syubhat mereka tentang bagaimana Nabi meminta kepada orang-orang meminta hadis. Jadi mereka hujahnya, syubhatnya orang meminta kepada Adam, kepada Nuh, yang kita kenal dengan hadis syafaatul uzma yang kita pelajari kepada Nabi Ibrahim, dan semuanya menolaknya. Itu bukan istighasah, tetapi minta syafaat kepada Allah melalui orang yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat, nabi-nabi dan kepada Rasul. Jadi ini dibedakan antara istighasah. Mereka mengatakan istighasah. Jadi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya berhak yang mendapatkan hak untuk syafaatul uzma yang ditegakkan hisab ketika itu, yang telah kita bahas sebelumnya. Adapun istighasah itu telah kita pelajari waktu di pelajaran kita sebelumnya. Istighasah meminta pertolongan di dalam masa sulit itu. Istighasah itu ada dua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah yang mampu melakukannya. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghasul ladzina min syi'ati 'alal ladzina min adu. Ketika Nabi Musa diambil untuk melakukan ada seseorang yang berkelahi antara kaum Fir'aun dan orang Bani Israel dilerai, akhirnya terbunuh. Itulah kekuatan Musa. Dan akhirnya Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, dan kita ketahui bagaimana kisahnya. Lalu bagaimana tentang para sahabat yang mengingkari hal itu di zaman sahabat. Tidak ada yang pergi ke kuburan Nabi yang meminta doa. Adapun yang mereka lakukan ketika terjadi kemarau di hari Jumat, meminta, ya Rasulullah, telah kering kebun kami, telah mati hewan kami, maka doakan kepada Allah turunkan hujan. Lalu Nabi SAW berdoa. Di Jumat berikutnya datang lagi orang yang sama, ya Rasulullah, telah terjadi banjir, maka akhirnya dihentikan. 1 pekan hujan terjadi di berkat doa Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada yang berdoa ke kubur Nabi. Ketika di zaman Umar meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Jadi jelas orang yang bisa beristighosah itu adalah orang yang hidup. Misalnya ada seorang yang kita anggap soleh, tolong doakan. Atau orang yang pergi haji umrah, doakan kami di sana. Itu dia mampu melakukannya. Adapun seperti wali yang sudah dikubur, orang-orang yang sudah meninggal, orang tah di mana-mana, yang tidak bisa melakukan apa yang disyariatkan, maka itu tidak. Hatta Nabi SAW, para sahabat tidak pergi ke kubur Nabi untuk hal-hal demikian. Jadi jelaslah bagi kita, terbantahkanlah syubhat-syubhat mereka masalah istighosah tersebut, yang mereka memakai dalil tentang syafaat uzma di hari kiamat. Jadi itu kita ketahui bahwasanya mereka menyamar-nyamarkan dalil. Ada dalil mereka, tetapi kalau kita tidak memahaminya, maka kita akan ikut terhadap mereka. Jelas kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita karena azan sudah berakhir, kita segera pergi ke tempat salat insyaallah, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah akan kita sambung di tahun depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.